Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 36, pergi ke rumah keluarga Camden lagi. Saat ini, Jordan baru saja tiba di kantor juga. Kemarin, dia dan Victoria minum-minum di restoran Jepang dekat Golden Pavilion, tetapi tidak terjadi apa-apa di antara mereka, dan mereka segera kembali bekerja. Selamat pagi, Tuan Stelle. Selamat pagi, Tuan Stelle. Semua karyawan perusahaan menyambut Jordan dengan hormat ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, Jordan menerima telepon dari Drew. Jordan mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Drew memerintahkan, Jordan, datanglah ke rumah nenekku segera. Aku menemukan bukti bahwa kau menjual jam tangan yang kau curi dari kami. Jordan berkata, saya terlalu sibuk untuk itu. Drew mendesak dengan tidak sabar, Jordan Stelle, apakah kamu terlalu takut untuk datang? Kami telah mengundang orang yang membeli jam tangan itu darimu ke tempat kami. Jika kamu punya nyali, datanglah ke sini dan hadapi dia secara langsung. Jordan agak bingung karena dia tidak menjual jam tangan apapun. Jadi, dari mana Drew mendapatkan saksi itu? Drew berkata lagi, tidak akan memakan waktu lama. Hanya beberapa menit saja. Nona Clarke akan berada di kantor besok pagi. Dia tidak membutuhkan perlindunganmu selama waktu ini. Jadi cepatlah dan datanglah. Awalnya Jordan tidak ingin pergi ke tempat keluarga Camden lagi, tetapi ia tidak ingin mereka salah paham dan mengira ia telah mencuri dari mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi ke sana dan menyelesaikan masalah ini, jangan sampai kalian terus menggangguku. Jordan menutup telepon lalu berkata kepada Ashley, Nona Ross, Anda bisa menyetir, kan? Antar saya ke villa keluarga Camden. Ya. Ashley Ross segera meletakkan dokumen di tangannya, meraih kunci mobil, dan berinisiatif menekan tombol lift untuk Jordan. Mereka kemudian menaiki lift menuju tempat parkir bawah tanah. Sebagai sekretaris pribadi Victoria, Ashley menerima gaji bulanan beberapa ribu dolar, termasuk komisi. Ia memiliki Audi A3. Namun, kali ini, Ashley mengendarai mobil perusahaan, Mercedes-Benz S600, karena ia akan mengantar Jordan, bos perusahaan yang sah, ke tujuannya. Mobil itulah yang biasa mereka gunakan saat menghadiri acara resmi atau menjemput klien. Namun, Jordan tidak menyukai mobil itu karena ia merasa mobil itu tidak cocok untuk usianya. Jadi ia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk membeli kendaraan sendiri. Ashley duduk di kursi pengemudi sementara Jordan duduk di kursi belakang. Ashley mengemudi dengan relatif lancar dan cepat. Namun, selama perjalanan, ia sesekali mencuri pandang ke arah Jordan melalui kaca spion. Ini sangat menyebalkan. Mengapa Ten Stelle selalu duduk di bangku belakang? Ashley berpikir dalam hati. Baru-baru ini, ia mempertimbangkan untuk meninggalkan jabatannya sebagai sekretaris Victoria, demi menjadi asisten pribadi Jordan. Dengan cara ini, ia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi dekat dengan Jordan. Lebih dari 30 menit kemudian, Jordan tiba di gerbang villa Nyonya Tua Camden. Saat ini, Drew, Elle, Hailey, dan yang lainnya berdiri di pintu masuk dan menunggu Jordan. Ketika mereka melihat mobil mewah yang harganya lebih dari $100.000, mereka semua tercengang. Mereka kemudian melihat Ashley keluar dari sisi pengemudi sebelum segera pergi ke kursi belakang untuk membukakan pintu bagi Jordan. Mereka terus memperhatikan saat Jordan turun dari mobil, mengenakan setelan jas. Nona Ross, tunggu aku di sini, perintah Jordan sambil mengancingkan jasnya. Ya. Ashley membungkuk ke depan dan mengangguk dengan hormat. Jordan lalu berjalan menuju pintu villa. Ketika Drew melihat Jordan, dia tertawa terbahak-bahak dan mengejek, hahaha, Jordan, kamu jago banget pura-pura jadi bos. Kamu suka menyuruh Nona Ross mengantarmu ke sini dan membukakan pintu untukmu. Kamu bayar berapa? Dengan tangan terlipat, sosok Elle tampak menonjol. Semua orang tahu bahwa kau adalah antek Nona Clarke di S Corporation. Jadi, apa yang kau lakukan dengan berpura-pura? Jordan sudah lama terbiasa mendengar ejekan dan komentar sinis dari Drew dan Elle. Namun, yang mengejutkannya, ini adalah pertama kalinya Hailey tidak memarahinya. Jordan melirik Hailey dengan heran, lalu menyadari bahwa Hailey tengah tersenyum padanya. Hehe, Rahel benar. Jordan pergi ke S Corporation hanya untuk membuat namanya terkenal dan membuatku terkesan suatu hari nanti. Hari ini, dia berpura-pura sukses. Itu persis seperti dugaan Rahel. Hailey tentu saja juga merasa bahwa Jordan berpura-pura, tetapi lambat laun dia memahami alasan kepura-puraannya. Dia tahu bahwa dia ingin dia berhenti memandang rendah dirinya. Sambil menatap Jordan, Hailey berpikir dengan puas, Jordan, aku akan mengalahkanmu. Baguslah kita sudah bercerai sekarang. Aku bisa menikahi seseorang yang cocok denganku dan kemudian menjadikanmu sebagai cadanganku. Sebuah ide fantastis muncul di benak Hailey.
Mayoritas wanita cantik saat ini akan memiliki lebih dari satu pacar cadangan. Hailey tidak melakukan hal itu di masa lalu, tetapi dia terpengaruh oleh wanita-wanita di sekitarnya yang terus-menerus melakukan hal itu. Jordan tidak tahu apa yang dipikirkan Hailey, tetapi dia tidak memandangnya dan malah menoleh ke Drew. Hentikan omong kosongmu, di mana saksi yang kamu sebutkan? Drew berkata dengan puas, dia ada di dalam, ikut aku. Jordan mengikuti Drew ke dalam villa. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan lebih sering datang ke villa ini daripada Drew dan mereka bertiga, jadi dia sangat mengenalnya. Namun begitu dia masuk, Jordan tercengang. Ada hampir 10 laki-laki yang berpakaian lusuh, tubuhnya penuh tato dan bekas luka, dan matanya penuh dengan tatapan membunuh. Mereka jelas-jelas gangster. Aneh, bagaimana mereka bisa masuk? Jordan masuk dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba seorang laki-laki berpenampilan tidak senonoh dan berambut gimbal berjalan ke arahnya. Jordan, temanku, kita bertemu lagi, kata pria itu. Jordan meliriknya dan bertanya, kapan kita pernah bertemu? Pria itu berkata, kamu lupa, 2 hari yang lalu kamu meminta untuk menjual jam tanganmu kepadaku, dan aku membelinya darimu seharga $800.000. Aku Salvatore. Drew mendengus dingin dan mengejek, Salvatore yang memegang kendali di Orlando. Bahkan seorang siswa SMA pun mengenalnya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa dia? Aku yakin kau terlalu takut untuk mengakui bahwa kau menjual jam tanganmu kepada Salvatore. Itulah sebabnya kau berpura-pura tidak mengenalnya. Mendengar pujian berlebihan dari Drew, Salvatore mengangkat kepalanya dengan puas. Jordan tidak dapat menahan rasa geli. Salvatore yang memegang kendali di Florida. Hah, apakah Carmelo Anthony idolamu? Jordan pernah mendengar pepatah umum seperti itu sebelumnya. Ya, terus kenapa? Salvatore tidak menyangka Jordan akan menyebutkan siapa idolanya. Jordan tersenyum dan berkata, oh, tidak apa-apa. Aku hanya tiba-tiba teringat bermain basket dengan LeBron dan Carmelo di masa lalu. Sekitar 1 dekade lalu, keluarga Jordan sering mengatur agar dia berlatih dengan beberapa pemain profesional untuk membantunya membangun fisik seperti atlet. Namun, Salvatore menolak untuk mempercayainya. Kau benar-benar pandai membanggakan diri, ya. Bukankah kau orang desa? Cukup. Berhenti berdebat. Pada saat ini, Nyonya Tua Camden tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan anjing pudelnya di lengannya. Jordan Stelle, hari ini aku harus menghukummu sesuai dengan peraturan keluarga. Pikir Nyonya Camden tua tanpa henti.